Apakah kamu sudah pernah mencicipi teh hijau? Ya, teh yang tidak lagi asing di telinga kita dan sudah beken dengan bahasa Inggrisnya, green tea. Mungkin kamu pun sering minum air hangat dicampur madu di malam hari. Atau bisa jadi kamu lebih suka dengan rasa asam sehingga lebih senang menyuguhkan air hangat di pagi hari dicampur perasan lemon. Ketiga minuman tersebut menyegarkan, bukan? Lalu kira-kira bagaimana ya jika ketiga elemen tersebut kita campurkan menjadi suatu minuman? Ya, pada video kali ini, saya Rahmaditya Putri akan menemani kamu untuk cari tahu cara membuat minuman lemon matcha honey tea. Tentu kamu sudah sering dengar juga manfaat kesehatan dari mengkonsumsi lemon, green tea maupun madu. Minuman lemon matcha honey tea tentunya menyuguhkan nutrisi yang nggak kalah banyaknya. Yuk kita kupas satu-satu aspek kimia dan manfaat masing-masing elemen ini secara umum. Buah kuning yang asam rasanya ini kaya akan 3 senyawa organik, yaitu asam sitrat, asam malat, dan asam askorbat, atau yang biasa dikenal dengan vitamin C. Asam sitratlah yang kadarnya paling dominan dalam lemon di antara senyawa-senyawa organik tersebut. Lemon sebagai buah yang kaya akan vitamin C ditinjau mampu mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Tidak hanya vitamin C yang baik untuk kesehatan jantungmu, serat dan senyawa tanaman dalam lemon juga ternyata dapat menurunkan faktor resiko penyakit jantung secara signifikan. Sebuah studi juga menunjukkan bahwa konsumsi rutin harian ekstrak serat sitrat selama 1 bulan dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Senyawa tanaman dalam lemon bernama hesperidin dan diosmin juga ditemukan dapat menurunkan kadar kolesterol. Manfaat lain dari lemon yaitu diharapkan dapat menurunkan dan menjaga berat badan. Beberapa studi menunjukkan bahwa yang mampu menjaga berat badan dari konsumsi lemon adalah serat pektin. Namun, pektin tidak ikut dikonsumsi jika lemon dikonsumsi dalam bentuk perasan lemon. Studi lain mengatakan bahwa yang bisa menurunkan berat badan dari konsumsi air lemon justru airnya. Masih dibutuhkan lebih banyak studi untuk membuktikan kemungkinan ini, meski sudah ada studi yang mengatakan bahwa senyawa tanaman dalam ekstrak lemon mampu mencegah atau menurunkan kenaikan berat badan. Kandungan asam sitrat dalam lemon diduga dapat mencegah terbentuknya batu ginjal dengan meningkatkan volume urin dan meningkatkan pH urin sehingga terbentuk suasana yang tidak mendukung terbentuknya batu ginjal. Keuntungan lain mengkonsumsi lemon yang mengandung vitamin C dan asam sitrat yaitu membantu penyerapan zat besi non-heme dari tanaman yang normalnya sulit diserap oleh usus. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa senyawa yang terkandung dalam lemon seperti limonen dan naringenin memiliki efek anti kanker. Namun hipotesis ini masih membutuhkan studi lebih lanjut. Pulp lemon mengandung senyawa beta-kriptosantin dan hesperidin yang menunjukkan manfaat dapat mencegah berkembangnya tumor malignan di lidah, paru-paru, dan usus tikus. Namun, riset-riset ini dilakukan dengan dosis senyawa kimia tinggi, sedangkan kadar senyawa-senyawa tersebut dalam lemon jauh lebih sedikit dari itu. Dengan demikian, meski senyawa-senyawa tanaman dalam lemon tersebut memiliki potensi sifat anti kanker, tidak selalu berarti terjamin dapat melawan kanker pada manusia. Matcha memberi rasa umami ketika diminum. Rasa umami ini berasal dari kandungan L-theanin dalam matcha. Matcha dikenal sebagai bentuk bubuk dari green tea. Green tea biasanya disajikan dengan infusi daun teh hijau dalam air panas yang kemudian daun tehnya diangkat dan tidak ikut dikonsumsi. Sedangkan ketika kita menyuguhkan matcha, diseduh bubuk teh hijau. Kandungan teh hijau meliputi keseluruhan daun teh hijau sehingga perbedaan jelas antara matcha dengan green tea adalah seseorang yang mengkonsumsi matcha mengkonsumsi pula daun teh hijau yang sudah digerus halus. Matcha berasal dari tanaman Camellia sinensis. Tanaman tersebut dihindari dari paparan cahaya matahari untuk mencegah terjadinya fotosintesis menjelang waktu panen.
Penutupan tanaman teh penjelang panen ini bertujuan untuk meningkatkan produksi klorofil, kandungan asam amino, dan memberikan warna hijau gelap pada teh. Matcha mengandung nutrisi dan keseluruhan daun, sehingga menghasilkan jumlah kafein dan antioksidan yang lebih besar dibandingkan di green tea. Matcha berpotensi memberikan banyak manfaat kesehatan, antara lain menurunkan kerusakan akibat radikal bebas dan meningkatkan aktivitas antioksidan, mencegah kerusakan ginjal dan liver, meningkatkan fungsi otak. Matcha mengandung epigalokatekin 3 galat atau dikenal dengan EGCG yang merupakan jenis katekin dengan potensi anti kanker. Green tea yang nutrisinya juga terkandung dalam matcha telah menunjukkan dapat menurunkan kolesterol LDL dan trigliserida. Green tea juga dinilai mampu meningkatkan laju metabolisme sehingga dapat meningkatkan konsumsi energi tubuh dan mendorong terjadinya pembakaran lemak. Hal ini dapat menurunkan berat badan seseorang. Beberapa studi telah membuktikan hipotesis tersebut. Madu memiliki rasa manis dengan tekstur yang viskos. Pada dasarnya, madu merupakan cairan yang berperan sebagai cadangan makanan bagi lebah. Wangi, warna, dan rasa madu bergantung pada jenis bunga yang nektarnya dihinggapi lebah. Madu mengandung berbagai jenis gula, antara lain fruktosa, glukosa, dan maltosa, serta sukrosa. Madu tidak memiliki kandungan serat, lemak, ataupun protein, namun memiliki sedikit kandungan vitamin dan mineral. Senyawa paling berharga dari madu yaitu senyawa bioaktif tanaman dan antioksidannya. Madu dengan warna lebih gelap biasanya memiliki kandungan lebih tinggi senyawa-senyawa ini. Madu berkualitas kaya akan antioksidan, termasuk senyawa fenolik seperti flavonoids. Antioksidan sering dikaitkan dengan penurunan resiko serangan jantung, stroke, kanker, maupun kesehatan mata. Antioksidan juga dapat menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar LDL, dan meningkatkan HDL dalam darah, yang merupakan faktor penyakit jantung. Madu sering dimanfaatkan sebagai pemanis alternatif, khususnya untuk penderita diabetes. Konsumsi madu sebagai pemanis alternatif sering dikaitkan dengan penurunan kadar trigliserida. Madu juga dipercaya memiliki efek antibakteri dan antiinflamatori, memperbaiki penyakit kulit tertentu, serta sebagai sumber medikasi obat batuk untuk anak dan memperbaiki kualitas tidur. Banyak sekali ya kandungan nutrisi dalam minuman ini. Bagaimana jika kita langsung cari tahu cara membuatnya? Mari kita langsung simak. Siapkan bubuk matcha, madu, perasan lemon, dan air hangat sesuai selera. Pastikan perbandingan air dengan bubuk matcha proporsional. Contohnya, setengah hingga 1 sendok teh matcha untuk 70 hingga 80 gram air. Untuk hasil yang optimal, bubuk matcha disaring terlebih dahulu untuk menyaring gumpalan bubuk matcha dan menghasilkan matcha yang berbuih. Pastikan bubuk matcha yang digunakan berkualitas untuk menjamin rasa matcha finalnya. Semakin rendah kualitas bubuk matcha, rasanya akan semakin pahit. Japanese matcha green tea berkualitas tinggi untuk seremonial, diambil dari daun green tea yang dibungkus beberapa minggu sebelum panen dan hanya menggunakan bagian atas yang lembut dari daun muda yang sedang memproduksi klorofil dan asam amino dalam jumlah yang sangat banyak sehingga timbul rasa umami, menurunkan rasa pahit, dan bubuknya berwarna hijau cerah. Bubuk matcha dengan kualitas untuk memasak atau kualitas rendah biasanya memiliki rasa yang lebih pahit dan warna bubuk berupa hijau kusam karena dipanen dari daun-daun tua yang rasanya lebih pahit. Selanjutnya, seduh bubuk matcha dengan air hangat. Pastikan air hangat yang digunakan tidak lebih panas dari 80 derajat Celcius untuk dapat merasakan rasa umami dan wangi harum dari matcha. Semakin rendah suhu panas yang bisa digunakan, semakin baik kualitas matcha. Matcha yang disajikan dengan suhu air mendidih bisa menyebabkan matcha terasa pahit. Pengadukan ataupun perendaman bubuk matcha pada suhu yang relatif rendah berguna untuk memastikan tanin dalam teh tidak ikut terekstrak oleh air, di mana tanin adalah yang menyebabkan rasa pahit dalam teh.
Namun, suhu air tetap direkomendasikan cukup panas dan tidak terlalu dingin untuk bisa mengekstrak L-theanin, asam amino yang melimpah di dalam green tea. Sangat disarankan menggunakan soft water atau air yang kandungan mineralnya rendah. Menggunakan hot water akan merusak rasa teh karena kandungan mineralnya tinggi. Mineral dalam air tersebut mengaktifasi flavonoid dalam matcha sehingga dapat mengubah warna dan rasa teh. Pengadukan green tea akan lebih baik dilakukan dengan mengaduk cepat menggunakan bambu whisk, disebut chasen dalam bahasa Jepang, dengan gerakan M atau W hingga terbentuk lapisan tebal berwarna di permukaan. Pada percobaan ini, digunakan sendok untuk mengaduk matcha. Matcha tidak akan sepenuhnya larut dalam air sebab matcha masih dalam bentuk daun, namun berukuran lebih kecil. Jika pengadukan dilakukan lebih lama, diharapkan dapat meratakan distribusi partikel bubuk dalam air. Pengadukan yang ideal akan menghasilkan lapisan buih berwarna hijau muda di bagian atas. Setelah matcha sudah berhasil dibuat, lanjutkan dengan penambahan jus lemon sesuai selera. Menurut Ferruzzi, asisten profesor di Purdue University telah membuktikan bahwa vitamin C dalam lemon meningkatkan penyerapan katekin atau EGCG green tea oleh usus, sebab katekin relatif tidak stabil dalam lingkungan non-asam seperti usus. Kemudian, tambahkan madu ke dalam minuman. Penambahan madu berperan sebagai pemanis pengganti gula. Madu merupakan pilihan pemanis yang lebih baik sebab memiliki lebih banyak nutrisi dan memberi rasa teh yang lebih baik. Sampai di sini dulu ya mengkaji minuman lemon matcha honey tea-nya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa mengunjungi situs dan referensi-referensi ilmiah lainnya untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih.